Oke guys, kembali lagi sama gua Awang ya. Udah lama nggak bikin video. Jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang di Tasmania ya. Nah, ini gua mau kasih lihat perjalanan gua pindahan dari Tasmania ke Queensland Utara ya, ke Undara. Jadi sebelum itu gua mau kasih lihat kalian flashback dulu ketika gua lagi ada di Melbourne. Ini tahun pertama gue nyampe Australia, masih menyesuaikan diri. Bisa kalian lihat naik bus, cara naik transportasi umum, explore kota Melbourne. Nah, kebetulan di sini gue udah pindah ke Tasmania, menikmati keindahan alamnya. Sesekali main ke ibu kotanya, Hobart, bareng teman-teman yang asik. Enjoy banget nih. Gue masih senang sih sama Tasmania, benar-benar banyak kenangan yang memorable di situ. Seru-seruan, sempet nonton konser juga. Makan-makan enak, diundang makan ke rumah teman, jalan-jalan, kulineran, kerja sama teman-teman yang asik, ketemu orang-orang baru, teman-teman baru. Sampai gue harus memutuskan untuk cari kerja. Dan kebetulan gue ketemunya di Queensland Utara ya, jadi gue harus pindah. Dan ya inilah dia perjalanan gue dari Tasmania ke Undara, nyetir pakai mobil. Dan video ini bakal cukup panjang, jadi nikmatilah perjalanan ini. Mungkin agak ngebosenin. Selamat menikmati. Inilah dia vlog perjalanan gua dari Tasmania. Selamat menonton. Udah di portnya nih. Udah mau telat 10 menit lagi guys. Tuh kapalnya kalian bisa lihat di situ. Spirit of Tasmania. Ini lagi ngantri mobil nih mau masuk. Moga-moga gue gak telat ya. Tinggal 10 menitan lagi nih, jam 6. Macet-macet. Ini kapalnya boy. Bentar lagi udah mana kita. Nih kalian lihat ya. Nah ini nih. Ambil ancang-ancang dulu. Langsung naik muter. Thank you. Naik. Akhirnya guys, perdana nih. Kapalnya kita masuk akhirnya Spirit Tasmania, kita masuk ke dalam. Mantap. Oke guys, mobil udah parkir nih di sini. Tuh. Sekarang waktunya kita naik ke dalam kapalnya. Gue nggak sewa cabin, tapi gue pakai recliner. Lisa Williams, at your convenience, could you please contact the purser at the reception desk on deck?
Jadi gue udah ada di recliner ya, recliner lounge. Kalian bisa lihat banyak kursi-kursi, ada toilet. Ini mau masuknya tadi itu ada alat di situ buat nge-scan boarding pass lu biar bisa buka pintu ini. Kalau nggak scan boarding pass, pintunya nggak bisa dibuka ini. Selamat makan. Oh ya, katanya ini kan 6.45 departing, katanya sih perkiraan nyampe Geelong Victoria itu besok jam 5.45 atau jam 6 pagi lah gitu. Oke, habis makan gue mau istirahat, tidur biar besok nyetirnya nggak ngantuk-ngantuk. Welcome on board Spirit of Tasmania. Please take a few moments to watch the safety presentation, which explains the muster and evacuation procedures for this ship. Please listen carefully to the following instructions if you are required to muster. The decision to muster passengers can only be made by the captain or officer in command. In the unlikely event that this decision is made, passengers will be instructed via the ship's alarm and PA system. Ada restorannya juga, gede, tempat makannya gede, luas. Sini ada reading room juga nih. Reading room lumayan spacey buat nongkrong baca buku atau ngerjain apalah di laptop. Nih buat masuk kita pakai ini dulu, scan baru buka. Jadi bagi kalian yang bawa kendaraan ke ferry ini, jadi sebelum kalian naik ke deck, kalian bawa satu tas, isiin barang yang kalian butuhin, nanti tinggal bawa naik aja ke deck. Soalnya kalau udah departure kayak sekarang gini, akses buat ke garasi udah ditutup, jadi kalian nggak bisa akses mobil kalian lagi gitu selama kapalnya berlayar ya. Soalnya di toilet kan jarang ada kertas-kertas kayak ginian nih. Feeling gue sih buat orang mau muntah, buangnya ke kantong kayak gini nih, disposable bag. Oke, gue udah beres sikat gigi. Udah sampai. Udah jam 6 lewat, kita mulai turun ke bawah ya. Muka gue masih kujel banget, baru bangun tidur. Jadi sekarang jam 6.20, katanya kita masih nunggu pemberitahuan dulu, nanti jam 6.30 baru dikabarin ya. Sembari dipanggil di parkiran deck berapa. Kalau nomor deck kita dipanggil baru kita turun ke bawah, bisa akses ke mobil gitu. Oke, gue udah turun di deck 5 sekarang. Tadi udah dipanggil ya, nomornya deck 5 tuh. Mobil gue diparkir di deck 5, dari belakang. Tuh, kalian bisa lihat nih, sunrise ya. Bagus banget. Oh ya, di situ tempat ini ya,
kandang hewan yang bawa hewan piaraan ditaruhnya di situ. Bagus cuy. Port Geelong. Oke. Kita ke mobil. Ini dia. Sekarang kita tinggal nunggu instruksi buat nyalain mobil ya. Jadi kita jangan nyalain mobil dulu, katanya sampai diinstruksiin disuruh nyalain baru boleh. Soalnya kan kalau pada barang-barang nyalain mobil bisa build up ya karbon monoksida ya kalau nggak salah ya. Bisa keracunan karbon monoksida di sini. Jadi udah kita nunggu dulu aja. Oke guys, gue udah di mobil sekarang, udah dalam mobil. Sekarang jam 6:30 pagi. Ya, masih nunggu sampai dikabarin mobilnya bisa dinyalain, baru kita bisa keluar jalan dari kapal ini. Tunggu pemberitahuan. Sejauh ini gue nyaman sih tidurnya, walaupun di recliner, enak juga, lumayan enak. Bangun tadi pagi asik lah pokoknya. Asik, pengalaman baru, seru juga tidur di kapal feri pertama kali. Udah boleh. Victoria, I'm coming. Wow. Oke, kita udah di Geelong, Victoria guys. Ternyata Geelong bagus juga ya hari ini. Suburbnya dari Victoria, dekat Melbourne, masih dekat, nggak deket-deket banget sih. Tapi lo. Do you wish to print a receipt? Halo. Gua masih di Sunbury sekarang, barusan abis belanja makanan, minuman, sama segala perlengkapan. Yang kalian bisa lihat di belakang gua nih, udah ada air minum, salad, sama gue belanja roti sama ayam panggang buat makan siang nanti. Sekarang gue mau lanjut lagi langsung dari Sunbury ke Shepparton, mungkin sekitar 2 jam lebih sedikit kalau lihat Google Maps. Gue udah cuci muka, udah lebih melek. Oke. Udah lebih segeran juga, udah istirahat, jalan-jalan sebentar di Sunbury sini ya, keliling-keliling sebentar. Gila men, jalanannya luas di sebelah kanan gua, lihat guys. Sana. Seru-seru. Domba. Oke guys, kita udah nyampe di Shepparton. Wow, di sini pohonnya banyak yang warnanya oranye kemerahan gitu ya, bagus banget. Bagus juga nih kotanya guys, gak begitu banyak bangunan yang tinggi-tinggi ya, feelingnya semi hutan gitu ya. Oke guys, gua dapet spot yang enak nih buat makan siang, ditemenin sama apa ini, bebek ya, sepertinya bebek. Udam di sini. Oke, ini makan siang gua ya. Ada roti, ada ayam panggang beli dari Woolworths, sama salad, sama pisang. Ditemenin sama dia nih. Belum makan udah ditungguin nih.
paha ayam. Enak. Gua udah melewati kurang lebih 107 km ya kalau nggak salah. Itu 107 km kayak padang rumput, nggak ada apa-apa, tanpa tempat pemberhentian buat servo gitu ya, buat isi bensin. Kalau buat apa nepi-nepi sih banyak ya, tapi kalau misalkan tempat makan, WC atau buat isi bensin itu nggak ada selama 107 km itu kurang lebih. Seperti yang kalian bisa lihat tadi di video yang udah gua percepat itu, kurang lebih kayak gitulah jalannya. Dan setelah melewati itu, akhirnya gue sampai di sini. Ini nama kota kecil ini Narandera ya, atau Narandira. Nah di sini baru ada servo ya, pom bensin, rest area baru banyak. Udah ada pemukiman di sini, kota kecil. Gila sih, mantap. Kira-kira sejaman setengah lagi gua perjalanan untuk menuju West Wyalong ya. Nggak jauh lagi sih. Sedikit lagi gua berhenti bentar. Ini mobil mau stretching bentar gua, biar nggak pegel-pegel. Sejauh ini seru sih, enak. Bagus banget sunset. Udah sunset guys. Lanjut lagi guys perjalanan ini. Gila, ini kota Narandira bagus banget ya, lihat gerejanya. St. John's. Ditambah lagi sunset kayak gini, tambah cakep. Gila, keren. Gua sih mau sih tinggal di kota kayak gini sih, keren banget. Ini burung apa ya, ada yang tahu kan? Gua nggak tahu nih namanya burung apa nih. Banyak banget ngumpul di sini di tengah jalan.
Ini efek matahari terbenam ditambah lagi musim gugur, pohon-pohonnya tuh daunnya merah, oranye, kuning keemasan gitu, jadi bagus banget kombinasinya. Cakep. Wih guys, lihat pohonnya, cakep banget, membentuk kayak gua gitu ya, kayak gua yang dari pohon gitu, bagus banget. Anjir. Gila, sumpah pohonnya bagus banget ini efeknya. Ditambah sunset. Gila, ini sih cakep parah. Kacau, keren abis. Keren abis guys. Mantap, Narandira, bagus banget, bagus sekali. Oke, kita sudah keluar dari Narandira. Sekarang kita lanjut perjalanan kita sejam lagi, sejam setengah menuju West Wyalong langsung. Cus. Guys, ini nyampe kota kecil ya. Setelah kurang lebih sejam lebih nyetir, belum nyampe West Wyalong. Ini kota kecil namanya Finley. Lumayan. Kayaknya sih lebih kecil dari Sunbury sedikit lah. Cuman vibesnya mirip-mirip. Kita nggak berhenti di sini, kita langsung lanjut lagi. Halo guys, jadi gue tadi di perjalanan nyampainya malam ya, agak malam sekitar jam 6:30 sampai kota West Wyalong sini, dan kebetulan gue langsung nyari hotel on the spot, ketemu ini hotel lumayan murah lah, $90 itu satu kamar, ini single bed, lumayan oke lah, not bad. Terus dia hotelnya dia bukan dia hotelnya nyatu sama kayak restoran sama pub gitu di bawah ya. Jadi mau yang nongkrong minum-minum atau mau makan bisa langsung makan sekalian di bawah. Jadi gue udah check in, mau istirahat habis harian nyetir kota West Wyalong di malam hari. Sepi sekali, masih banyak orang. Itu biasanya di dalam pub atau bar gitu ya, masih banyak orangnya di dalam, masih nongkrong. Tapi kalau di jalan gini kalian bisa lihat nih, udah sepi banget. Ini gue iseng aja jalan keluar malam sebelum tidur, lihat sebentar lah tuh. Lumayan sih, pertokoan juga lumayan banyak di sini. Tuh ada bank NAB. Walaupun kota kecil, ini cukup kompak di sini ya. Ada kantor polisi, terus ada bank juga, ada supermarket. Tuh,
Supermarketnya di sini namanya itu ya, Bernardis. Bukan Coles, bukan Woolworths, bukan Aldi. Bernardis. Mungkin brand mereka sendiri kali ya. Gelap sekali. Jam-jam segini mau udah pada tidur. Gelap. Cuma ini doang nih. Hotel tempat gua nginep masih halaman belakangnya masih ada lampu-lampu lah. Masih di dalam masih rame sih di pubnya. Tuh, lumayan lah ya. Ala-ala kafe-kafe buat nongki gitu. Vibes-nya enak. Kurang lebih gini guys. Halaman belakang hotelnya. Cocok buat tempat nongkrong gitu ya, minum-minum sama temen. Ada mejanya juga nih, ada teduh. Oke guys, gue udah mandi, udah makan malam, udah posisi wena sekarang, siap tidur. Kita lanjut lagi besok ya guys, sampai ketemu besok. Selamat pagi guys, gue udah bangun. Sekarang jam 6:30, kalian bisa lihat nih. Sunrise-nya cowok, bagus banget. Tuh. Bagus sunrise-nya. Jadi pagi ini gue rencana langsung kita mau berangkat ke Dubo. Ini gue udah siap semua, udah packing. Dari hotel sini kita langsung berangkat. Oke guys, selamat pagi dari kota West Wyalong di New South Wales. Sunrise yang cerah pagi hari ini, kalian bisa lihat nih, bagus banget mataharinya. Dan udaranya dingin ya, 12 derajat di sini. Gila sunrise-nya coy. Mantap banget. Gua rencana langsung dari West Wyalong ini sekitar 260 km langsung ke Dubo, kota di utaranya West Wyalong ya. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan ini membawa saya. Sejauh ini oke-oke aja, aman. Sejauh ini oke-oke aja, aman. Di hotel juga enak istirahatnya. Ini gua belok sini sebentar, gua mau ngeliat ada campsite ya. Mau ngeliat kayak gimana sih campsite tuh. Belum pernah lihat. Kotanya enak juga ya, nggak gitu rame dan jalanannya luas. Pemukiman warganya juga bagus di sini, kayak komplek rumah gitu, tenang banget. Buat ditinggalin enak nih kota, cuma agak jauh. Agak jauh jarak antar kota dengan yang lainnya itu. Tapi enak sih, worth it. Gila, keren. Gua nggak sarapan ya pagi ini, bangun, mandi, sikat gigi, cuci muka, keramas, langsung kita jalan. Karena gua emang nggak sarapan, jadi kebetulan gua lagi nyoba puasa ya, bukan puasa full ya, puasa nggak makan doang, kayak intermittent fasting gitu. Jadi jam makan gua nanti siang. Tiap siang gue baru mulai makan. Lumayan. Mendetoks tubuh. Gila, jam segini nih kota bener-bener sepi sekali. Nggak sepi-sepi sekali lah. Masih ada 1-2 mobil lewat. Bagus kotanya, West Wyalong, keren. Sebelum gua menuju Dubo, nih gua mau lihat salah satu campsite di kota ini. Kayak
mobil parkir di situ. Tuh. Dan banyak ya, ada kursi, ada toilet sepertinya, sama mungkin kayak tempat rest area gitulah. Mereka tinggal istirahat di situ, parkir van atau karavan mereka di situ. Udah tinggal tidur deh di situ bermalam, masak-masak apa segala macem. Keren sih, difasilitasi. Mungkin gue juga bisa tidur di campsite ya. Mungkin gue akan coba nanti. Kita lihat saja. Tuh ada toiletnya juga di sebelah kiri gua nih. Di tengah-tengah ada tempat buat apa? Barbekyuan. Buat masak-masak. Oh, ini sih keren sih. Tuh, banyak yang parkir karavan sama van-nya mereka. Tinggal di situ. Tuh, itu barbekyunya. Tempat barbekyu. Wah, enak sih. Gue juga bisa consider coba. Oke. Kita udah lihat, udah gak penasaran lagi model-modelan campsite, salah satu penampakan campsite itu gimana. Sekarang kita lanjut ke Dubo. Ya, barusan bukan gua doang sih, kita semua mobil diberhentiin di sisi jalan ya, ada polisi. Mereka kayak random check gitu buat alkohol test maksudnya. Jadi kalau yang minum alkohol melewati batas langsung ketahuan tuh. Alright guys, kita udah ada di Dubo sekarang ya, di kota yang bukan kota kecil ini, kayaknya kota cukup In gede. 500 meters, at the roundabout, continue straight onto Erskine Street, Newell Highway. Ada office works, ada banyak pom bensin di sini. Dan cukup ramai ya di sini ya, mobil lalu lalang. Penduduknya cukup banyak di sini. Kota ukuran sedang lah. Kereta guys, kereta barang. Jadi gua sekarang lagi ada di tepi jalan. Di belakang gua ini cemetery ya, pemakaman. Jadi gue istirahat sebentar di sini. Ini masih di Dubo, cuman udah di bagian-bagian mau keluar kota Dubo ya.
Jadi berikutnya destinasi berikutnya itu di Mori, itu masih sekitar 4 jam nyetir. Jadi gue mau istirahat dulu sebentar, sejenak, adem, lihat pemandangan dulu. Gila, adem banget di sini. Dan anginnya cukup dingin ya. Ya, oke. Nanti kita lanjut lagi perjalanan. Pemakamannya bagus ya. Banyak bunga-bunga. Oke guys, setelah kurang lebih kayak setengah jam lebih ya perjalanan, sekarang gue udah nyampe di Nendurah, nama kotanya, kota kecil gitu. Masih 3 jam lagi, 3 jam lebih lagi buat nyampe Continue Mori. straight onto Yalkogren Street. Oh, kota kecil. Banyak kota kecil ya sepanjang jalan. Gak semuanya gua record, beberapa yang In 500 meters, turn right onto Coonabarabran Road. beberapa yang ke-record nama gua mungkin ada di video, dan beberapa juga mungkin gak ke-record karena lumayan banyak kota-kota kecil yang gua lewatin. Wow, jembatan. Di bawah ada sungai kecil. Ini kalau lihat di maps Take kota the next ini, right onto Coonabarabran Road. kalau lihat di maps ini kota ini kecil ya, cuma selewat aja gitu. Udah, Continue on Coonabarabran Road for 55 kilometers. udah selesai. Kita lanjut lagi. Gue udah tiba di salah satu kota kecil lagi, namanya Coonabarabran. Mungkin gue nggak tahu ya pengejaannya benar apa salah. Coonabarabran. Ini ya sejaman lah dari kota yang kita berhenti tadi terakhir itu. Untuk nyampe Mori masih butuh 220 kilo lagi guys. Kurang lebih 2,5 jam lagi gua harus driving, dan gua akan lanjut. Gua nggak berhenti di kota ini ya, nanggung, jadi gua langsung berhenti di Mori aja nanti. Wait. Oh ya, singkat cerita, gua barusan pas masuk kota Coonabarabran ini ada polisi di belakang gua, mobil polisi ngikutin, terus dia kayak klakson gitu, whip gitu. Terus gua disuruh nepi, dan tebak, alkohol test lagi guys, random alkohol test. Jadi mungkin normal kali ya di Australia kalau polisi itu nggak berhentiin kita buat induct alcohol drug test gitu. Jadi lo nanti dikasih kayak alat gitu, disuruh ngomong 1, 2, 3 di alatnya itu, ntar dari situ kelihatan kadar alkohol dalam tubuh lo gitu. Ya ditanya-tanya tujuannya mau kemana, terus kasih lihat driving license segala macem. Oke, clear. Kita udah bisa lanjut lagi, nyetir lagi. Oke, kayaknya udah leaving Coonabarabran ini. Kita lanjut nyetir lagi guys. Road, Newell Highway. Kita udah sampai kota kecil berikutnya, Narrabri. Kita lihat seperti apa kotanya. Masih ada 100 kilometeran lagi buat nyampe Mori ya, masih lama. Kita numpang lewat dulu di Narrabri sini.
kotanya ternyata. Ada Woolworths You have pula. arrived. Gue ke Woolworths dulu dah buat makan siang. Oke guys, gue udah beli makanan buat nanti makan malam ya. Sekarang gue lagi menyusuri tengah kota ini, Stay on Willow Street. mau lanjut lagi ke Gondi-Windi. Menuju Gondi-Windi masih 1,5 jam lagi ya, kurang lebih 124 km lagi. Oke lah, jadi kita nyampe sana nggak semalam yang kemarin ya, gue nyampe di West Wayalong. Guys, 5 menit lagi nyampe Gondi-Windi. Dari kota mana tadi kita? Udah lupa lagi. Dari Mori ke Gondi-Windi dengan jarak tempuh kalau kita udah sampai Gondi-Windi itu berarti kita udah masuk kawasan Queensland ya, udah bukan di New South Wales lagi. Jadi kota Gondi-Windi itu kayak kota kecil gitu yang terletak di perbatasan antara New South Wales dan Queensland ya. In 600 meters, turn left onto Gunsign Way. Jadi coba kita lihat apakah nanti ada pelangnya Welcome to Queensland. Hello Kiri. Take the next left onto Gunsign Way. Speed 60 memasuki kawasan gimana? Plan quarantine, do not carry grape banana plants into Queensland, declare it for Australia. Oh, gua bawa pisang lagi, gua harus buang dulu berarti. Udah masuk Gondi-Windi. Oke, udah nyebrang river ini, dari jembatan kita udah resmi masuk Queensland. Lumayan bagus juga kotanya. Banyak bangunan-bangunan pertokoan di sini. Cukup hidup. In 200 meters, at the roundabout, continue. Nyari hotel atau penginapan nih. Barusan gua udah sambangin satu hotel incaran gua, tapi udah full ya, no vacancies. Gua mau cari lagi yang lain. Oke guys, akhirnya gua menemukan hotel ya. Namanya Queensland Hotel kalau nggak salah tadi gua baca. Jadi setelah itu gue dapetnya setelah gue muter-muter kayak kurang lebih hampir sejam ya. Soalnya banyak motel dan hotel di sini itu udah pada di booking semua. Jadi pada bilang no vacancies. Nih bersyukur banget gue nanya yang ini, gue dapet dan mereka masih ada tinggal satu kamar lagi. Gue bayar lebih mahal nggak apa-apa lah, lebih mahal sedikit.
Sekarang gue udah di kamar hotel ya, kalian bisa lihat. Kebetulan dapat yang ini doang nih, sisanya available 2 kasur. Lumayan sih, lumayan oke. Fasilitasnya, amenitiesnya oke, bersih-bersih dibanding hotel yang di West Wyalong gue tempatin kemarin. Ini jauh lebih bersih ya, lebih bersih, komplit. Listriknya bekerja, terus ada kulkas juga bekerja, AC bagus, enak-enak lah di sini. Oke, buat sekarang tinggal makan malam, habis itu mandi, habis itu istirahat. Kita lanjut besok lagi ya guys. Selamat pagi guys. Hari ini pukul 6 pagi, 6:10 dan gua akan melanjutkan perjalanan ya. Ini depan gua ini hotel tempat gua nginep. Jadi gua akan melanjutkan perjalanan ini ke Rockhampton ya. Tujuan kita sekarang dari Goondiwindi ke Rockhampton. Itu kurang lebih driving sekitar 650 km, kurang lebih 7 jaman. Menarik. Kita lihat, ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang ya. Dan yang pastinya selama 650 km ini pasti ada kota-kota kecil ya, nggak langsung ke Rockhampton. Kita pasti nyambangin beberapa kota kecil. Tapi gue excited. Let's see. Ini masih pagi, kotanya masih sepi di sini, Goondiwindi ya. So far enak hotelnya. Gua tidur nyenyak banget. Nyaman. Sekarang udah seger. Kita mau isi bensin dulu sebelum berangkat. Kita isi full tank. Di sini pagi nggak sedingin di Tasmania ya iyalah. Di sini 15 derajat sekarang. Oke lah. Kita isi bensin dulu. Nama tepatnya Freedom. Baru pertama kali gue lihat nih. Biasanya Ampol kan atau apalah gitu. What a good sunrise, guys. Cakep banget. Wow. Pelangi, guys. Wow, gila cakep banget. Keren. Gua belum mandi nih. Rambut masih acak-acakan. Kelihatan nggak pelanginya? Bagus banget ya, udah agak pudar ya. Kiri ke Roma atau Miles. Continue on A5 for 33 kilometers. Di Condamine kalau dilihat di Google Maps ini kecil ya, kotanya kecil banget. Tapi lumayan compact ya. Ada BP, pom bensin. Gue lihat barusan ada camping ground. Oke lah. Atau ada caravan park di depan.
Marilla Street. Bagus juga. Oke, ini sepertinya bagian menuju tengah-tengah Continue on kotanya. A2 for 1 kilometer. Ada bank, ada pertokoan-pertokoan gitu. Gue udah lihat lumayan banyak ya. Lebih hidup sih kota ini dibanding dua kota sebelumnya setelah Gondiwindi tadi ya yang kita lewatin. Mungkin bagi kalian yang nyampe sini mau bermalam di sini juga bisa. Cukup komplit tuh, ada engineering, ada butcher. Bagus kotanya. Ada beberapa campsite juga tuh kanan kiri. In 300 meters, slide right onto Leichhardt Highway, A5. Kita masih di Leichhardt Highway ya, masih bakal lanjut lagi. Gua nggak berhenti di miles karena masih oke, gua masih oke buat driving langsung ke Rockhampton. Slide right onto Leichhardt Highway, A5. Kita udah sampai di kota kecil lagi, namanya Wandoan. Kayaknya gue mau istirahat di sini dulu, istirahat sejenak, stretching. Alright, udah 3 jaman kurang lebih perjalanan. Kita istirahat dulu di sini, Wandoan, sebelah kanan. Continue for 800 meters. Unik juga ya, kota kecilnya kita disambut dengan apa ini, kayak tabung, bangunan bentuk tabung gede gitu, pabrik sepertinya ya. Kita ke toilet dulu ya guys. Oke guys, gua mau istirahat dulu sebentar di sini. Mau ke toilet sebentar ya. Nih, gua kasih lihat pemandangan sebentar. Gede banget. Entah pabrik apa ini. Keren. Tuh. Buset, serem juga di sini ya. Ada ular cuy. Maksudnya hati-hati, masih sering ditutup kalau habis dipakai. Enak juga di sini buat ngadem sejenak ya. Walaupun mataharinya terik tapi anginnya sepoi-sepoi. Di luar kotanya tuh kosong banget. Oke, habis istirahat nanti gua lanjut perjalanan lagi ya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan lagi. Wih, keren banget tuh, ada kincir angin gede. Lanjut. Oke, thank you Wandoan untuk tempat peristirahatan sejenak. Sekarang gue lanjut lagi guys.
In 300 meters, turn left onto Dawson Street, Leichhardt Highway. Oh, di bagian sini lumayan nih, banyak pengunjung nih, mobil-mobil parkir kanan kiri. Ada farmasi. Oh, lumayan, not bad kotanya. Ada IGA ya, itu Take the next left Kayak onto Dawson Street, grocery store Leichhardt juga. Highway. Ampol. Oke, kita ngisi bensin di Ampol, Continue on guys. A5 for 1. Ini model-model rumah-rumah di suburb yang agak-agak outback gini, modelnya kayak gini-gini nih. Rumah-rumah kayu jadul-jadul gitu, tapi bagus-bagus sih. Keren. Dan supermarket IGA ya, kalau kebanyakan sih di outback si IGA, jadi jarang ada Woolworths, Coles atau Aldi gitu, biasanya IGA kalau di outback. Sama kayak waktu gua di Queenstown, Tasmania juga adanya IGA. Lebih mahal sedikit, nggak sedikit sih, lumayan lebih mahal, tapi ya no choice, nggak ada pilihan lain. In 200 Okay. meters, Dawson Street turns right and becomes Leichhardt Highway, A5. Kita leaving kota ini, kota kecil ini, kita lanjutkan perjalanan kita. Berikutnya Theodore, kemudian Banana, kemudian dulu baru Rockhampton. Oke guys, makan siang dulu gua. Tuh mau beli parkir di situ. Di sebelah sana banyak camper van ya tuh, kalian bisa lihat banyak yang ngecamp. Oh itu hotel sekaligus nyediain tempat buat ngecamp kayaknya. Di sana ada toilet, di sini juga ada toilet. Pas banget nih buat istirahat di sini. Banyak burung, oi. Wow. Keren. Oke, makan siang gua hari ini ada ayam panggang, roti, sama pisang. Jadi ini masih makanan yang kemarin malam ya, gue masukin kulkas, di hotel ada kulkas, jadi masih bagus ini. Udah lama semenjak gua di Victoria terakhir lihat lalat di situ di Melbourne. Habis itu gue pindah ke Tasmania, nggak ada lalat sama sekali. Maksudnya gue nggak lihat lalat sama sekali. Baru sampai sini doang, Queensland, gue baru ketemu lalat lagi. Mantep bang. Oke, gue udah kenyang, udah seger, sekarang siap lanjut perjalanan lagi ya. Setelah sekian lama gue nggak ngeliat semut dan lalat, akhirnya ketemu lagi semut dan lalat. Dan ada cicak juga di sini, gue baru lihat di Queensland sini.
kota ini. Bukan kota tempat singgah lagi, emang benar-benar kota kecil yang proper. Ini banyak orang, kenapa ya? Ada apa ini? Ada konser kali ya? Apa ada acara ini? Ramai banget orang. Merah putih gitu bajunya. Oh, lomba, kayaknya ada lomba guys. Tuh orang-orang kayak lari-lari di zebra cross gitu. Kayaknya ada rute lomba gitu guys. Kita disuruh slow. Oh iya, oh lagi ada acara guys. Ada lomba kayaknya. Rame banget. Grand Hotel di Mount Morgan nih. Lagi ada acara di Mount Morgan. Wah, beruntung banget ya gue. Kebetulan banget lewat sini lagi ada acara. Seru. Banyak orangnya cuy. Oke, kita lanjut lagi. Perlahan tapi pasti. Ini ada high school. Wah, ini sih kota lumayan ya. Nggak kecil-kecil banget ini, kurang sedang lah. medium. Wah, syukur banget gua dapat momen event tadi. Ini gila, stick banget, curam banget ini jalannya, gila. Oh, gua nggak tahu nih di kamera kelihatannya normal aja apa gimana, tapi ini curam abis. Ada pelangnya juga tadi ya, pas di tanjakan turunan tadi, kalau mobil yang bisa ganti gear tuh ganti ke gigi rendah ya, buat ngebantu engine brake itu. Gila, curam abis. Kalian lihat nggak tuh? Welcome to Rockhampton. Ada maskotnya, apa itu? Domba. Maskotnya domba. Bukan domba, kambing ya, kambing. Welcome to Rockhampton. Dari kota-kota kecil yang kita lewatin tadi, ini baru kota gedenya nih, Rockhampton. Ini kita akan memasuki pusat kotanya ya, di pertengahannya. Kita lihat ada apa. Sejauh ini banyak banget sih toko-toko yang brand gede-gede ada di sini. Gua rencana akan bermalam di sini. Nanti gua mau coba cari hotel dulu. Kita lihat-lihat ada hotel apa yang cocok. Ada Coles. Wah, banyak kanan kiri toko semua coy. Oh, ini kereta barang nih. Gila, getarannya coy. Oke guys, gue udah nyampe Rockhampton. Ini gue lagi ada di suatu mall gitu ya, kayak mall kecil gitu. Gue masuk ke Coles ini mau beli barang ya, mau beli makanan buat makan malam nanti. Ini Colesnya gede ya, gila ya. Oke guys, gue udah ketemu hotelnya. Gue akan menginap di hotel yang di depan kita ini ya. Namanya The Criterion Hotel. Ini dia. Boleh. Wow. Gila, banyak banget burung-burung.
Oke, jadi ini ya guys, di belakang gua Criterion Hotel Motel. Ini salah satu hotel yang heritage di sini, bersejarah. Bangunannya udah bangunan zaman dulu banget. Dan ini unik ya, hotelnya unik banget. Ini kalau nggak salah jadi salah satu maskotnya dari kota Rockhampton ini ya. Selain kota Rockhampton, tadi gua baca sekilas tuh dikenal sebagai kota sapi gitu ya, yang identik dengan sapi, makanya banyak patung sapi kan semenjak kita masuk ke kota ini tadi. Hotel ini juga salah satunya nih. Nah, ini hotelnya guys, koridornya. Nih, gua kasih lihat balkonnya. Oh guys, yang gua maksud sungainya ya. Ada jembatan, ada sungai. Cuman karena lagi hujan jadi warna sungainya jadi butek ya, agak butek. Ini bagian bawah hotelnya. Banyak mobil parkir. Bagus sih guys, bangunan jadul gitu tapi bagus. Hey guys, balik lagi sama gua. Jadi sekarang gua udah di kamar hotel, bisa kalian lihat. Ini kamarnya oke lah ya, single bedroom. Pintunya masih kayak gini, jadul banget. Tuh. Oh ya, ini udah sama tempat mandi di dalam, tempat mandi doang ya. Kalau WC buat boker atau kencing itu sharing. Wastafel, TV, kulkas. Ini gue udah taruh makan malam gue di sini, salad sama ayam panggang. Gue bakal ajak kalian lihat kondisi di sekitaran hotel ini kayak gimana. Soalnya tadi gue lihat kayaknya ada sungai bagus banget di depan. Di sini udah sore, sekarang jam 6 ya, setengah 6 maksud gua. Lagi gerimis, agak gerimis. Ini dari hotelnya, di sampingnya itu ada sungai ini yang gue bilang tadi nih. Tuh. Ada jembatan Fitzroy juga buat nyebrangin mobil ke sebelah sana. Itu masih di sana masih kota Rockhampton juga ya. Masih banyak toko-toko gede di situ, ada Kmart, Big W, segala macem. Oke, dari sekian banyak kota yang gua kunjungin, ini yang paling gede yang gua singgahin, Rockhampton ini. Jadi gua sempetin jalan sedikit, kita lihat-lihat sekitar sini ada apa ya. Banyak burung-burung juga nih, gue nggak tahu burung apa ya tadi, ramai banget. Heboh, ada yang lari sore. Ini keren banget, lightingnya dibikin ungu-ungu gitu. Anginnya guys. Ini guys, kurang lebih pemandangan sungainya ya. Ini lagi hujan jadi airnya agak butek-butek coklat gitu ya. Kalau di Google kan, kalau kalian bisa lihat airnya tuh clear, bagus. Banyak kapal-kapal kecil. Ini jalanan di samping hotelnya unik ya. Bukan model aspal gitu, modelnya batu gitu, keren. Lightingnya sih keren sih, bikin efek
menjadi ungu-ungu gitu. Apa gue juga kelihatan ungu? Ini bangunan lama juga nih pasti nih, bangunan zaman dulu. Ada mobil bawa perahu kecil. Nah, ini hotelnya. Nyatu ya, di hotelnya itu nyatu, ada pub juga. Ya, dia nyatu juga ya sama bar and grill di dalam, ada restoran, sama ada gaming juga, tempat gaming. Bukan gaming PS gitu ya, dia gaming di Australia itu maksudnya kayak slot machine gitu. Komplit buat parkir mobil. Udah deh. Kondisi jalanan perkotaannya di sore hari. Oke guys, gua rasa cukup segini dulu aja jalan-jalannya, karena gua hari ini mau tidur lebih awal, istirahat lebih awal. Jadi besok pagi itu mau bangun lebih awal, kita langsung berangkat ke Townsville ya. Karena kalau udah sore-sore gini, biar nanti di Townsville kita bisa jalan-jalan lebih lama guys. Kalau di sini kan udah kesorean, mau jalan lebih jauh lagi nanti biar ada energi lebih buat besok jalan. Oke, kita balik aja, sampai ketemu lagi besok pagi ya. Ya, zaman dulunya nih, bangunan zaman dulunya kayak gini bentukannya. Oke guys, ini makan malam gua hari ini ya. Beli di Coles tadi. Ini satu ekor kecil ayam panggang $12. Terus ini tadi yogurt rasa black cherry lagi diskon, jadi $1.50. Ini salad sebungkus, dapatnya sebanyak ini cuma $5. Ini kenyang, murah meriah, dan ini gue pasti nggak habis malam ini. Gue bisa simpan lagi di kulkas nih, buat gua keep buat besok makan siang nih. Mantap. Selamat pagi guys. Sekarang jam 5:30 pagi. Gue mau check out. Masih gelap ya hotelnya. Masih pagi banget. Ini reception belum buka. Nih untuk kuncinya. Kamar 22 ya. Kamar 22. Oke. Key return. Oke, kita tinggal berangkat. Cus. Oke guys. Masih gelap ya, kalian bisa lihat tuh. Masih gelap banget. Udah ada tanda-tanda matahari terbit lah di sana. Kita langsung berangkat. Gila, di belakang gue. Gila, udah ada orang yang lari pagi aja tadi di belakang gue. Ini truk bersih-bersih ya, buat bersih jalan. Dia bakal nyikat sama nyapu, disikat sisi jalannya. Tuh, biar bersih. Ya, beginilah kondisi sekitar di jam-jam segini. Masih sepi sekali. Oke guys, dari hotel kita langsung berangkat lagi menuju Townsville pagi hari ini. Sekarang udah jam 5.50 ya, hampir jam 6 pagi.
Let's go. Right onto Bolsover Oke, Street. gua tidur cukup nyenyak ya hari ini. Malam tadi. Malam tadi gua tidur cukup nyenyak ya. Enak. Dan bangun pagi sekarang seger. Cukup dingin pagi ini, 19 derajat. Turn right onto Pagi yang cukup menyenangkan. the right 2 lanes to turn Gua right semalam onto tidur enak sih, nyenyak, dan sekarang udah seger, udah siap nyetir lagi. Ya, ini kota sepertinya bagus kelihatannya, cuma sayangnya gua nggak bisa berlama-lama di sini. Gua harus langsung cus lagi ke Townsville karena dikejar waktu ya. Jadi nanti kita mungkin bisa beristirahat lebih lama di Townsville karena hari ini gue berangkat agak pagi ya. Guys, ini udah keluar dari Rockhampton. Kita langsung menuju 250 kilo ke Townsville ya. Bukan ke Townsville, 250 kilo itu ke kota berikutnya. Sunrise-nya bagus ya guys, warnanya jingga-jingga oranye gitu. Udah ada pohon kelapa guys, keren. Udah kurang lebih setahun gua di Australia, baru kali ini ngeliat pohon kelapa ya di Queensland sini, Queensland utara ya, utara Capricorn. Wow guys, gunungnya gila, indah banget, banyak dan panjang tuh, membentang. Kita sudah sampai di Coomala ya, kota kecil. Ya, di sebelah kiri kan bisa dilihat banyak toko-toko dan hotel sepertinya ya, hotel. Kita bakal lanjut terus sampai ke Townsville ya, bakal melewati beberapa kota kecil kayak gini lagi sih. Guys, kita udah ada di Sarina ya. Ini kotanya namanya Sarina. Gua mau istirahat sebentar di sini, mau isi bensin sekalian. Beginilah kurang lebih kotanya. Habis dari Sarina tadi, gue isi bensin full, udah istirahat sebentar 10 menit. Habis itu kita jalan lagi guys. Tujuan berikutnya itu kota namanya Mackay ya, kalau kalian tahu Mackay. Kita nggak explore dalaman kota Mackay-nya ya, karena kita mau lanjut langsung driving ke Townsville. Gila, di depan gua banyak, nggak tahu tanaman apa ya, mungkin jagung kali ya. Gua nggak pernah lihat soalnya di Indo yang kayak gini. Gua nggak pernah lihat soalnya yang kayak gini nih. Mungkin jagung kali. Ini kota Mackay itu salah satu kota yang dijadiin base buat hiring para pekerja FIFO di mining ya guys. Gue udah beberapa kali ngelamar juga yang base-nya di kota Mackay sini, tapi belum ada yang nerima. Tapi nggak apa-apa, kapan-kapan coba lagi. Di Mackay ini ada pabrik-pabrik kayak gini juga ya. Gua nggak tahu ini pabrik apa, tapi keren-keren. Oke guys, kita sudah keluar dari Mackay. Sekarang kita lanjut langsung ke Townsville. Wow, pemandangannya gila, keren-keren. Vegetasinya udah beda ya, tanaman-tanamannya. Dari Tasmania ya, rumput-rumput putih, sampai sini udah ada pohon kelapa, pohon pisang, udah beda banget feelingnya.
tulisannya sih Land of Dinosaur. Gua nggak tahu kenapa Proserpine tulisannya itu Land of Dinosaur ya. Maskot kota ini tuh tadi di In 500 meters, patung welcome-nya keep tuh right to continue ikan ya. on Blair Street, Bruce Highway. Kurang lebih beginilah kotanya Proserpine. Kita numpang lewat aja, berhubung bensin gua masih cukup buat sampai ke Townsville, kita lanjut. Oh ya, bagi kalian yang mau ke pantai Keep right to yang continue on Blair populer, Street. Early Beach itu juga lewat dekat-dekat sini ya, ada jalurnya ke Early Beach. Continue on A1 for 64 kilometers. Oke guys, kita udah nyampe Bowen ya. Ini kota sebelum Townsville, letaknya ini persis sebelah sama ocean ya. Jadi dari Bowen ini kalian bisa lihat laut di sebelah kanan gua ya, lebih tepatnya nih sekarang. Ini dia Bowen. Gua bakal istirahat sebentar di kota ini, sekalian mau lihat juga bagaimana pemandangan keindahan kota ini. Ada fast food juga ya. Guys, kelihatan nggak dari sini? Itu di ujung udah laut ya. View-nya laut. Gila, keren. Gila, kelihatan lautnya dari sini guys. Wow. Cakep banget view-nya, buset. Gila, di sini panas banget siang hari ini. Tuh, terik. Oke, lihat guys, view-nya bagus banget di belakang. Ini di Bowen ya, di kota Bowen. Lokasi gua sekarang di Flagstaff Hill, lebih tepatnya. Dari sini bisa lihat laut guys. Tuh. Ini ada teropong buat melihat lebih jauh. Gila, bisa lihat pulau. Itu di situ kayaknya pulau Whitsunday deh. Hamilton Island kayaknya ya, feeling gua. Gila, cakep coy. Di sana mobil gua diparkir. Tuh, gila. Keren. Di sini udah bisa ngelihat ya, dari bukit kita ini bisa ngelihat kota Bowennya di situ. Ada kapal-kapal kecil di bawah situ. Kita coba telusurin di sini. Walaupun panas gini, tapi anginnya seger ya. Nggak cukup dingin sih anginnya. Dan ini cuacanya panas, kayaknya 25 ke atas ini. Kena kulit perih cuy mataharinya. Tapi oke lah, berangin. Guys. Bagus sekali. Masih yang teropong ini nggak bisa dipakai, diblok, udah rusak kayaknya. Dari sini guys, dari bukit Flagstaff ini, keren banget. Gokil. Oke guys, beres dari Flagstaff, ngaso bentar lihat pemandangan bagus. Sekarang kita turun lagi ke kota Bowen. Habis itu kita langsung lanjut ke Townsville ya. Wih gila, ini turunnya aja pemandangannya bagus banget. Anjir. Seru ya. Kapan-kapan gua kayaknya mau road trip lagi deh. Pengennya sih pakai motor. Touring adventure gitu. Aduh, seru kayaknya ngebayanginnya tuh. Guys, itu yang tahu di sebelah kiri itu kebun apa ya guys?
guys, ketemu kota kecil lagi nih, namanya Burdekin ya. Kota Burdekin. Kotanya cukup kecil, tapi ramai banget kelihatannya ya. Banyak mobil parkir. Gua nggak mampir ke sini karena kita mau langsung menuju Townsville ya. Gila, ini kota Townsville gede banget ya, luas. Gua dari tadi nyetir belum masuk ke city-nya, belum masuk ke city center maksudnya. Baru di luar-luarnya aja udah banyak toko-toko gini. Keren. Oke guys, jadi gue sekarang udah ada di hotel. Ini udah malam. Sorry ya, gue baru update karena tadi sore gue lagi ada problem ya. Jadi HP gue tuh jatuh waktu ngerekam di Flagstaff Hill tadi ya. Jatuh, terus nggak bisa nyala. Jadi gue banyak nggak nge-record. Gue fokus beresin HP-nya dulu. Oke, jadi rencananya besok pagi gue langsung dari sini langsung berangkat ke Undara. Kita lihat bagaimana nih. Kayaknya bakal menantang jalurnya ya, karena nggak lewat perkotaan lagi. Kita masuk ke lebih tengahnya Australia yang kalau di Maps tuh kelihatannya tuh udah kayak tanah merah gitulah. Nih guys, kena layarnya di sini nih. Retak boy. Kalau dinyalain dia tuh kayak ada warnanya gitu. Gak bisa dipencet. Ya malang deh. Selamat pagi guys, gua masih di Townsville nih ya. Sorry, gua tadi pagi-pagi bangun gak update. Jadi ada suatu dan lain hal, jadi gua berangkat nggak terlalu pagi. Jadi gua sekarang tuh jam 8:15 menit, 8:15 kita dari Townsville. Sebelum ke Undara kita bakal ke Ingham dulu. Setelah ke Ingham baru kita ke Undara ya guys. Jadi total mungkin sekitar 5-6 jam perjalanan. Oke, kita lihat nanti. Pagi ini cerah banget, gue udah isi bensin, udah siap jalan lagi. Semoga perjalanannya lancar semua ya. Kita sudah sampai di Ingham ya. Ingham. Setelah kurang lebih 1 jam driving dari Townsville. Gua mau istirahat dulu di sini. Sekarang kita lihat kotanya seperti biasa. Oke guys, gue udah beres sarapan ya, makan roti sama biskuit. Karena apa, toko-toko ya, barusan gue mau ke Coles, gue lihat tutup, beberapa toko banyak yang tutup karena hari ini itu Labor Day di Queensland ya, bukan di seluruh Australia, di Queensland aja. Kalau di state lain gue nggak tahu ya tanggalnya sama apa bukan, tapi kalau di Queensland itu hari Senin pertama di bulan Mei. In 100 meters, Labor Day. continue onto Bruce Highway, Herbert Street. Jadi mereka bilangnya itu
May Day ya, May Day. Tiap hari Senin pertama di bulan Mei. Toko-toko tutup, banyak yang tutup. Continue on A1 for 52 kilometers. Cuman enaknya beberapa kafe atau restoran tuh masih buka guys, walaupun public holiday kayak gini. Oke, sekarang kita dari Ingham sini langsung ke Undara. Kurang lebih driving 4 jam ya, atau 365 km. Kita lihat apakah mungkin ada kota-kota kecil sepanjang jalan. Let's go. Roundabout, Sampai di continue straight kota onto kecil West berikutnya, Highway, Cardwell. Victoria Street. Gua nggak tahu ini sekecil apa atau segede apa kotanya, tapi bagus banget guys. Lihat di sebelah kanan, kalau kelihatan di kamera ya, itu udah laut guys. Jadi ini mirip-mirip Bowen ya. Wih, ada yang pakai BMW GS motor. Mirip-mirip Bowen guys. Langsung di samping laut. Keren coy. Bisa kalian lihat juga panas banget ya hari ini ya. 27 derajat sejauh ini. Oke lah, lumayan panas bagi gua. Di kiri-kiri itu banyak toko-toko, kafe, restoran seafood ya. Wih gila, ramai banget tuh restoran seafoodnya barusan. Di sebelah kanan kalian bisa lihat banyak camper van juga. Ini banyak turis juga di sini ternyata. Para traveler nih, traveling ke sini nih untuk melihat keindahan coastal. Gua bakal langsung lanjut lagi ngelewatin kota Cardwell ini. Jadi gua nggak mampir ya, langsung ke Undara karena udah mau siang juga. Takut kesorean nyampainya nanti. Guys, kita udah nyampe kota berikutnya lagi. Namanya Tuli atau Tali ya bacanya ya. Tali. Kita nggak mampir di sini ya. Kita nggak mampir di sini guys. Jadi kita numpang lewat aja. Gila, ini panas banget. Mataharinya terik banget. Guys, kota kecil berikutnya, cuman ini kita numpang lewat ya. Ini kota kecil di sebelah kiri gua, namanya El Arish. Kita numpang lewat aja sebentar, nggak mampir. Di sini doang nih, di Queensland Utara doang nih, gua ngeliat ada buah rambutan di Australia. Gile. Melewatin sungai, kali river. Keren banget jembatannya, nggak ada pembatas kanan kirinya. Jadi ini namanya kota South Johnston ya. Gua barusan In lihat ada 300 pelanggan. meters, turn right onto Hines Street. Jadi kota South Johnston ini yang banyak
Mila. Lucu juga namanya ya. Kayak nih daerah perbukitan gitu guys. Filmnya cakep banget. Welcome to Mila. Tuh ada speed cam ya tuh. Lihat ya di sebelah kiri 53, 54. Bahaya guys kalau speeding. Kita lurus terus. Guys tuh bagus banget di depan, gila. Banyak sapi. Lihat nggak? Mudah-mudahan di kamera kelihatan ya. Gila, sapinya terpampang nyata. Gede-gede lagi. Rindang sekali. Gua sih lebih prefer jalanan kayak gini ya. Adem walaupun berkelok-kelok, daripada jalanan yang luas lurus tapi tariknya panas banget matahari gitu, gila nggak tahan banget. Kalau ini masih bisa enjoy, perlahan tapi pasti. Wow, ada kincir angin di depan. Kota berikutnya Ravenshoe. Welcome to Ravenshoe. Kita lihat ada apa di sini. Hey guys, kita berhenti dulu, isi bensin dulu. Lihat sapi dari dekat, pertama kali nih, deket banget, sedekat ini. Gile, keren. Banyak banget sapinya. Wow. Hello. Numpang lewat. Oke guys, gue udah sampai di Discovery Park Undara ya. Ini kurang lebih gini tempatnya. Ini bener-bener remote banget ya areanya ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton, yang udah ngikutin perjalanan gue dari Tasmania sampai ke Queensland Utara sini ya. Jadi ya, gua kira segitu dulu videonya. Gua mau istirahat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya guys. Dadah.